Memangnya ada orang yang sempit hatinya menyambut Ramadan? Banyak. Dia udah ngitung-ngitung, ini hari Kamis. Kamis depan menurut Muhammadiyah sudah puasa. Waduh, berarti cuma 7 kali lagi makan siang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari lagi makan siang. 6 hari lagi sarapan. Nasi uduk, lontong sayur, nasi goreng, prata, roti canai, cendol. Aduh, banyak yang sempit hatinya. Tapi melihat wajah-wajah di Ibnu Sina, semuanya lapang menyambut Ramadan. Masya Allah. Ibu senang nyambut Ramadan? Saya senang Pak Ustaz. Kenapa? Diet saya berlanjut. Bapak senang nyambut Ramadan? Saya senang nyambut Ramadan Pak Ustaz. Kenapa? Belanja berkurang. Nah, setelah baca Fadhailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar karena niru ulama-ulama dulu. Nah, diantaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Ketika Allah merahmati kita dengan hadirnya bulan Ramadan, pertanyaannya, apa yang kita hadirkan untuk Allah di bulan Ramadan ini? Apakah sikap kita sama dengan bulan-bulan yang lain? Apakah ibadah kita kualitasnya sama dengan bulan-bulan yang lain? Apakah amal kebaikan kita masih sama dengan bulan-bulan yang lain? Harusnya tidak. Karena di bulan ini Allah mencurahkan rahmatnya yang begitu besar. Sungguh, kita berharap menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, sampai pada akhirnya rahmat Allah itu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan Ramadan saja karena rahmat Allah. Hari ini kita bisa berpuasa dari terbit fajar sampai nanti berkumandangnya azan maghrib, itu karena rahmat Allah. Kata Allah, Ramadan ini spesial karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan, keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah, karena di awal Ramadan itu semua jenis rahmat Allah diturunkan mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Maaf, jangan simpulkan yang datang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi kalau nggak percaya silahkan. Yang nggak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnah. Itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya. Maka orang yang berhasil puasa Ramadan, insya Allah dia tidak akan ngambil yang bukan haknya. Yang nyata-nyata halal saja dia mampu tahan, apalagi yang nyata haramnya. Allah tidak ada yang sesuai dengan permisalannya. Kita datang malam pertama di malam Ramadan, hambaku, engkau menyimpulkan apa sih, sebanyak apa dosamu? Hari ini aku ampuni semua dosamu. Kau punya masalah apa? Sujud. Makanya ketika kita mendapat itu, sholat itu senang gitu, tarawih itu senang. Makanya disebutnya tarawih dari tarwihah, santai. Santai itu bukan karena apa? Karena senang. 2 rakaat salam, duduk dulu, senang lagi. Terus kita ucapkan kata-kata yang indah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau malam ini yang paling cinta ya Allah pada hamba, yang paling punya sifat pemaaf. Hamba menyadari banyak salahnya. Maafkan hamba ya Allah dengan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Akhir, saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan, supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254.
Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya. Dahsyatnya Ramadan, dahsyatnya puasa itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang salah, menahan maksiat. Karena itu hampir dipastikan umumnya orang puasa, kalau benar puasanya, tidak ada yang nekat maksiat. Tidak ada orang puasa bohong, mustahil. Tidak ada orang puasa misalnya mencuri, korupsi, mustahil. Bahkan yang terbiasa marah-marah pun saat dimarahi orang, itu bisa menahan diri. Kata Nabi di Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul marrataini ini shaim. Jika ada orang yang memprovokasi, ngajak berselisih, marah-marah, katakan pada dirimu, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Amalan apa yang harus diperbanyak di bulan Ramadan ini Pak Ustadz? Yang pertama, imsak. Tahan leher, tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan akal, tahan kaki, tahan tangan, tahan lidah, tahan imsak. Yang kedua, perbanyak salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, tasbih, salat sunat taubat, salat sunat. Yang ketiga, khatam Quran. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 khatamah, 60 kali khatam. Yang keempat, perbanyak sedekah, sedekah, sedekah. Kasih pembukaan orang puasa, antar ke masjid, antar ke surau, antar ke musola. Antar makanan jam 6 sore, jangan antar jam 1 malam. Yang kelima, perbanyak doa-doa. Jangan putus doa-doa di malam Ramadan. Bolehkah niat puasa di awal Ramadan untuk 1 bulan sekaligus? Mazhab Maliki. Malam pertama nanti, Kamis, Jumat, malam Sabtu niat. Nawaitu sauma syahri Ramadan. Aku niat puasa Ramadan komplit paket 4 giga. Sah. Mazhab Maliki. Tapi saya tak pakai itu. Walaupun saya di kampung mazhab Maliki selama 2 tahun, saya tetap berniat tiap malam. Tapi kalau ada yang melaksanakan sebulan paket, karena kata dalilnya mana? Ayat Quran. Syahrul Ramadan. Sepaket. 11 bulan ini kita bebas makan dingin, pedas, asin, segala macam lah. Kalau saya kadang-kadang sampaikan di dalam kelas-kelas yang saya ngajar, kalau badan kita ini robot, ini udah rusak nih. Karena dingin, panas, asam kan gitu. Tanpa mengenal waktu ini, kita main isi aja. Ini butuh servis ini. Mobil aja butuh servis, kendaraan butuh. Padahal mereka tuh mesin gitu kan. Nah kita ini terdiri dari otot, urat, dan segala macam. Ada perasaan, ada akal. Ini lebih butuh servis. Dan servis terbaik itu adalah puasa. So good. Ini paling bagus. Karena mengontrol makanan dan minuman itu akan mengontrol juga karakter, bawaan. Makanya tadi yang Mas Daniel bilang, kayaknya lebih adem nih kalau lagi bulan Ramadan. Memang begitu keadaannya. Karena lebih menenangkan jiwa-jiwa itu. Lebih mengontrol emosinya, mengontrol sikapnya. Ya. Karena dia takut melanggar, nanti pahala puasanya berkurang dan gitu-gitu. Yang harus kita hadirkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan. 1, bekalnya bekal iman. Karena perintah ibadah puasa itu hanya ditunjukkan kepada siapa? Orang beriman. Maka iman kita pastikan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. 2, bekal yang harus Bapak Ibu siapkan adalah amal. Berarti hari ini buat agenda amal Ramadan kita. Tadi rumusnya, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Apa di antara yang sunnah yang harus Bapak Ibu pastikan di Ramadan? Jangan sampai kita bertemu Ramadan tapi kita tidak baca Al-Quran. Rugi sekali jika ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia tidak baca Quran. Kenapa? Karena Ramadan itu kata para ulama menjadi mulia, salah satunya karena waktu itu Al-Quran diturunkan. Pokoknya semua amalan-amalan yang kira-kira Bapak Ibu melihat ini adalah sebuah kebaikan, bahkan amalan sunnah, lakukan. Sayang kalau tidak. Andai mati kita Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mati kita dalam 5 hari ini, tak sampai ke Ramadan, insya Allah dapat pahala puasa Ramadan. Karena doa kita minta disampaikan ke Ramadan. Makanya doa saya tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niyatul mu'min
khairam min amalihi. Niat orang yang berpuasa lebih baik daripada orang yang berpuasa. Ini kalimatnya sahih, tapi nanti kalau orang yang tak paham, ya tak puasa. Jumpa sama orang puasa, kok tak puasa? Niyatul mu'min khairum min amali. Niat aku lebih baik daripada kau yang berpuasa. Maksudnya bukan begitu, bodoh. Kalau sudah sampai ke bulan Ramadan, siangnya diisi dengan siyam. Ada ibadah yang mengeluarkan harta, infak, zakat, wakaf, sedekah. Ada ibadah yang mengeluarkan tenaga, tawaf, sa'i, wukuf, melontar jumrah. Ada ibadah yang mengeluarkan tetesan darah, jihad, mati fisabilillah. Tapi ada ibadah yang tidak mengeluarkan darah, ibadah tidak mengeluarkan keringat, ibadah tidak mengeluarkan uang, ibadah tidak mengeluarkan tenaga. Ibadah itu bernama siyam, puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, dia sudah menjadi ibadah. Yang ketiga apa? Ilmu. Beramal harus pakai ilmu atau tidak? Harus. Orang yang Ramadannya pakai ilmu dengan tanpa ilmu beda atau sama? Beda. Orang yang pakai ilmu akan tahu prioritas. Kalau yang tanpa ilmu kadang-kadang mohon maaf, dia hanya rutin dengan sesuatu yang disebut rutinitas, tapi bukan prioritas. Padahal yang paling penting apa? Prioritas. Yang keempat, harta. Buat apa harta? Tadi saya singgung, infak sedekah. Dan yang terakhir, ini bungkusannya, hati. Sebelum bertemu Ramadan, bersihkan hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesucian Ramadan sedangkan hati kita masih kotor? Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Tidak ada alasan orang beriman tidak masuk surga karena tidak ada harta, tidak masuk surga karena tidak ada tenaga, tidak ada masuk surga karena tidak berdarah jihad. Diam, tahan lisan, tahan pikiran. Kau sudah melaksanakan ibadah. Bahkan di antara ibadah yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaumu li, puasamu untukku. Kenapa Allah mengatakan puasa untukku? Allah tidak berhajat, Allah tidak perlu, Allah tidak membutuhkan puasa kita. Tapi kenapa Allah mengatakan puasamu untukku? Karena ibadah yang paling minim riaknya adalah puasa. Puasa tidak diketahui tetangga, puasa tidak diketahui pasangan hidup. Kalau berangkat haji satu kampung akan tahu mengantar ke airport, menyambut pulang. Sholat semua tahu, melihat berapa lama tegaknya, sujudnya, rukuknya. Tapi puasa yang tahu hanya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan. Bukan nggak digoda, Allah kasih benteng sehingga setan nggak tembus kepada dia. Itu satu, itu keutamaan Ramadan. Yang kedua, Allah langsung yang mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua yang puasa itu aku langsung yang memberikan takaran pahalanya. Ketika Ramadan, yang puasa-puasa lain standar. Puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu. Bulan Ramadan datang, tapi satu hal ini bisa membuat semua amalmu sia-sia. Di bulan Ramadan, banyak orang berlomba memperbanyak amal soleh. Sholat tarawih, sedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, semua itu luar biasa. Tapi jangan lupa satu tujuan paling mulia, yaitu ampunan Allah. Tanpa ampunan, semua ibadah terasa kurang jika dosa-dosa lama masih menempel di hati. Ada 3 sebab ampunan Allah pada bulan Ramadan. Pertama, amal soleh yang didasari keikhlasan. Bukan jumlah amal yang penting, tapi keikhlasan dasar setiap perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kedua, taubat dan istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah dan istighfar di sela-sela amal soleh, khususnya di waktu sahur.
Allah menyebutkan keutamaannya, yaitu istighfar di waktu sahar dalam Al-Quran, sebagai sarana mendapatkan rahmat dan ampunannya. Sahur menjadi momen strategis agar rahmat dan maghfirah benar-benar turun kepada kita. Ketiga, meminta maaf kepada sesama. Dosa kepada sesama tidak cukup hanya dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Jangan terjebak oleh setan saat kita khusyuk ibadah, tapi masih menyimpan kesalahan terhadap orang lain. Memperbaiki hubungan dan minta maaf adalah bagian penting dari ampunan Allah.